Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan. Wahtamalhan nasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Awirijalu, atau dibawa oleh kaum laki-laki, diangkat ke kubur, ala anakihim, di pundak mereka, di leher mereka. Fa in kanat salihatan, jika itu jenazah yang baik, semoga jenazah kita semuanya. Qalat, jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disunahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau dia ahli surga, dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segerakan, segera. Enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang nggak mau, atau ibunya, atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Karena kita bingung, ada satu orang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, ibu megang, ya doain agar anak saya hidup lagi. Nah, doanya aneh bener nih, ini yang doa tidak bisa saya ucapin. Nah, doain agar anak saya hidup lagi. Amin. Insya Allah hidup di surga ya. Nggak bisa menghidupkan siapapun, maka percepat semua dengan doa. Percepat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita, segera. Makanya mayat itu ngomong, qaddimuni, qaddimuni, kedepankan aku, masuk cepat aku bawa ke sana. Wa in kanat ghaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, naudzubillah, ahli maksiat ya, atau orang yang tidak punya iman. Qalat, ngomong tuh, ya wailaha, celaka, celaka. Aina tadhabuna biha, kau bawa kemana ini? Ngerti dia, nggak mau dia, neraka sudah kelihatan mulai dari sabu akhriju anfusakum. Waktu dicabut nyawanya pun mereka tersiksa, dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar, keluar, keluar. Pukul belakang depannya. Akhriju anfusakum. Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, at-thaqalan, kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqah. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk digiring ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia, apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri juga jangan mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati. Sejahat apapun dia, was. Solati.
Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang bener, lalu saya nggak mau nyolati. Itu gimana ini? Sebab sholat itu kewajibanmu, bukan kewajiban mayat. Mayatnya mah sudah beres, tapi dia ahli Islam, ahli iman. Selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, maka fardu kifayah bagimu. Ada orang nggak tahu dari mana, nggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik, atau dia tidak sholat, maka saya tidak mau menyolatinya. Karena dia tidak saya hanya memandikannya. Saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak pengen mendapatkan giroday di 2 gunung pahala? Di saat menyolati 1 gunung, mengantarkan jenazahnya 2 gunung, terserah tuh mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad ini. Tidak boleh ijtihad, jelas lagi, sudah dijelaskan fardu kifayah. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau mengerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam enggak? Islam sudah selesai, sholati, kafani, selesai. Oh, dia punya utang, saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya, sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok jadi Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut, seorang ahli iman, biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa, bisa saja merasakan muqaddimah sebelum sakaratul maut, sebelum yughargir, sebelum rohnya di tenggorokan, mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayat. Selesai. Ada orang meninggalnya keloncotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka. Bukan urusanmu menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, kesian kelcetnya matanya. Memang orang meninggal, terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah menteleng dia. Suudon itu ya nggak boleh, suudon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Tidak boleh ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Udkur bahasina amatikum, sebut kebaikan-kebaikannya. Ustur masawi, tutup.